Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema kita hari ini adalah kelekatan duniawi. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan bahwa seseorang yang melekatkan diri pada harta bendanya yang banyak akan sulit untuk mengikuti Yesus. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ajakan Yesus untuk mengikutinya di dalam kehidupan zaman ini bisa jadi berbeda sesuai dengan situasi yang ada. Bagi kita, panggilan untuk menjual seluruh harta yang kita miliki bisa jadi kita arahkan sebagai refleksi bahwa kita tidak boleh melekat pada harta itu, melainkan lebih memperhatikan sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan demikian, kita diajak untuk memberikan kasih kita kepada yang membutuhkan, bukan hanya dalam rupa harta, tapi hati kita juga yang berupa solidaritas dan perhatian. Dunia dewasa ini penuh dengan banyak tawaran yang menggiurkan. Tawaran-tawaran ini berupa kekuasaan, kejayaan, harta, hiburan yang kadang membuat orang lupa diri. Mungkin bagi sebagian orang tawaran itu tidak berpengaruh, tapi bagi sebagian yang lain tawaran itu menjadi kendala kehidupannya. Mereka cukup bingung atau galau
untuk memutuskan sesuatu yang positif atau yang negatif. Dalam diri mereka ada dualisme, yang baik dan yang jahat. Kalau melakukan yang baik, kadang dianggap ketinggalan zaman, dan sebaliknya, kalau mengikuti yang jahat, justru dipuji-puji. Saudara, saudari terkasih, kadang kita juga terjebak dalam situasi yang sama dengan pemuda kaya itu. Di satu pihak, kita ingin mengikuti Tuhan Yesus secara sempurna, mengikuti nasihat-nasihat Injil dengan sungguh-sungguh. Tetapi, ketika itu semua memprasyaratkan suatu hal yang harus kita tinggalkan, bisa berupa harta benda, kebiasaan kita, kegemaran pribadi, dan hal-hal lain yang masih ingin kita pertahankan, lalu kita memilih mundur. Kita tidak lagi ingin mencari hidup yang kekal karena tidak siap meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.